Yes, akhirnya logo versi Jason Momoa resmi ditujukan kepada official clip untuk film Supergirl karya Craig Gillespie dan juga James Gunn yang satu ini cuy. Wow, akhirnya logo sudah ditujukan penuh. Yang dimana kemarin ya, tiba-tiba kemarin malam dari pihak di studios James Gunn akhirnya untuk mengeluarkan sebuah bentuk TV spot terbaru mengenai project Supergirl. Dan by the way, ini bukan sebuah trailer kedua. Belum ya. Biasanya mengenai film Supergirl kalau misalnya mereka itu akan tayang di bulan Juni, biasanya untuk trailer kedua itu akan tayang kalau nggak bulan Maret atau nggak April sih ya. Tapi karena ini masih di bulan Januari akhir, dari pihak DC, mereka sempat mengeluarkan sebuah bentuk official TV spotnya yang dimana di bagian ending akhirnya udah mengeluarkan sosok Jason Momoa yang resmi akan berperan sebagai Lobo dengan tampilan penuh. Dan bukan cuma itu aja, dari pihak DC juga meriliskan sebuah bentuk posternya untuk official Lobo yang dimana Ghost by fans akhirnya bisa melihat dengan jelas bagaimanakah bentuk penampakan Lobo seperti apa. Oke, tapi sebelum itu pada video kali ini aku akan mereaction sebuah video official klipnya mengenai Supergirl ini yang berdurasi 30 detik untuk memunculkan sosok Lobo yang diperankan oleh Jason Momoa. Oke, baru setelah itu kita akan membreakdown dan juga kita akan menganalisa mengenai penampakan Lobo seperti apa, bagaimana kostumnya, bagaimana bentuk make upnya. Gue pengen tahu sih. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita mereaction official TV spot Supergirl. Blast up! Oke, Supergirl. Well, for you guys. Woo! What was it like to lose? Oke, kalau kan krem ya. Kurton didn't die today. Ah, Kind. look out! Wow! Oh, he's such a. Lobo! Woo! Aduh, wait. Lobo pak, akhirnya Lobo is return to DCU James Gunn. Jason Momoa, ketika gua ngelihat dia sebagai Lobo ya jujur, perawakannya, bagaimana bentuk motornya akhirnya sudah sampai cuy. Karena gini ya, maaf ya, gue adalah fansnya Lobo karena setiap komiknya, setiap animasinya, Lobo ini merupakan tokoh anti-hero DC yang sangat gokil banget. Bahkan dia pernah berkolaborasi dengan para tim Justice League di versi animasi pernah. Bahkan di versi komik juga pernah. Bahkan ketika dia awal-awal pertama kali muncul ke versi komik bahkan animasinya, dia pertama-tama adalah sebagai villain. Oke, jelas lah ya, karena emang si Lobo ini merupakan seorang bounty hunter paling terkenal di DC Comics. Bahkan dia juga adalah alien yang gak bisa mati karena kemampuan regeneratifnya yang sangat mengerikan seperti ala-ala Deadpool dan juga Wolverine. Jadi ketika dia akan dibunuh, otomatis tubuhnya akan langsung beregeneratif pak. Oke, jadi itu adalah lawan yang paling sulit dibunuh oleh para superhero DC awal-awalnya. Karena kan ketika dia pertama kali muncul di komik, bahkan di versi animasi, Lobo ini selalu melawan Superman atau enggak Supergirl. Nah, seperti itu. Makanya ketika di versi film Supergirl ini ya, akhirnya Lobo sudah dimunculkan oleh pihak James Gunn untuk promosinya film yang satu ini sebagai bentuk sequel dari proyeknya DC Chapter 1 Gods and Monsters setelah filmnya Superman dan juga serialnya Peacemaker season kedua kemarin ya. Dan sekarang pada video kali ini aku akan langsung ingin mencoba bagaimanakah full foto dari Lobo yang diperankan oleh Jason Momoa. Dan ternyata hasilnya seperti ini cuy. Wow, akhirnya Jason Momoa is Lobo man. Karena mohon maaf ya, he is the perfect casting buat Lobo. Karena apa? Seperti kalian tahu ya bahwa dari awal tahun 2020 aja para fanboy DC akhirnya minta kepada Warner Bros untuk mengcasting Jason Momoa sebagai Lobo, yang di masa saat itu si Jason itu udah dicasting sebagai Aquaman oleh dari pihak Zack Snyder kan ya. Tapi ketika para fans sudah melihat bagaimana bentuk Momoa seperti apa, itu lebih mirip kepada Lobo. Makanya para fans langsung minta kepada Warner Bros untuk mengcasting Jason Momoa sebagai Lobo di DCU saat itu ya. Tapi ketika DC udah diambil alih oleh James Gunn dan juga Peter Safran sebagai bentuk bisnis yang baru, akhirnya dari pihak James Gunn nge-casting lah Momoa sebagai Lobo yang baru cuy. Seperti itu ya, dimana gue pengen bahas mengenai kostumnya deh ya.
kita bisa melihat kostumnya Lobo versi Momoa ini dalam segi bentuk rompinya, ototnya seperti apa, bahkan rantai di bagian tangannya, ini jelas adalah Lobo banget, men. Karena apa? Lobo selalu bawa rantai dan juga pengait di bagian sebelah kanannya yang digunakan untuk memburu mangsa-mangsanya, Pak ya. Perlu diingat, Lobo ini adalah seorang bounty hunter yang hanya bergerak demi keuntungan alias cuman duit doang di semua berbagai macam sektor-sektor planet, Pak ya, seperti itu. Yang dimana pas gue ketika lihat kostumnya ini sangat komik akurat, men. Sangat komik akurat. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada penampakan Lobo di film animasinya Superman Man of Tomorrow tahun 2017. Yang dimana rantai ini ia gunakan untuk memburu Superman atas perintah dari Lex Luthor. Oke, satu. Kedua, Lobo di versi DC James Gunn ini ya, dia pakai sabuk tengkorak dan bahkan untuk rambut wajahnya aja sudah sangat full makeup banget ya. Dan meski bentuk matanya merah, oke, merah ya, matanya merah, dan untuk giginya ada taringnya, cuy, oke, yang dimana emang ini memberikan sebuah bentuk indikasi kepada para penonton bahwa Lobo ini bukan sebagai manusia, tapi dia adalah sebagai alien dari planet Sarnanian tersebut ya. Dan juga untuk mengenai kostum kakinya, sepatu bootnya segala macam, wah ini emang Lobo banget, men, gila sih. Jadi gue sebagai fans bisa menilai bahwa James Gunn sangat betul-betul menghargai versi komiknya, karena seperti kan tahu ya bahwa James Gunn sejak awal udah pernah mengatakan bahwa di edisi yang baru ini James Gunn akan lebih setia kepada versi komiknya. Oke, meski bentuk outfitnya, bentuk kostumnya akan jauh lebih setia, men. Yang dimana hal ini sangat berbeda dengan zaman-zamannya DCU karya Zack Snyder, yang dimana kan ketika di zaman-zamannya Man of Steel, PVS, bahkan sampai kepada Birds of Prey segala macam, itu adalah sebuah bentuk tipe DC yang masih tipe-tipe eksperimental. Jadi intinya ada banyak banget format film dan juga serial yang gak berfokus kepada versi komiknya gitu ya. Tapi di versi James Gunn kita akan dimanjakan banget dengan visual komik yang sangat akurat dan bahkan plot cerita yang akan dimotif menjadi sebuah bentuk plot cerita yang solid kepada sebuah film adaptasi komik CBM ini ya. Wow, gokil sih, gila. Gue suka bagaimana bentuk makeup Lobonya, gue suka. Dan sekarang kita mau bahas mengenai motornya, cuy. Oke, kalau yang gue lihat mengenai cuplikan ini mengenai motornya si Lobo, ini motor Lobo ini masih nempel di tanah ya, karena ya memang sih ketika di adegan ini Lobo sedang mengincar si Krem. Karena perlu diingat, Krem ini merupakan penjahat klasik di komik DC yang diburu oleh banyak orang, termasuk juga dengan si Lobo ini, Pak. Oke, yang dimana di versi komiknya Supergirl Woman of Tomorrow diceritakan bahwa Krem ini telah membunuh bapaknya si putri kecil ini yang dibantu oleh Supergirl di versi komiknya, sehingga pada akhirnya Krem ini akan diburu oleh semua orang, termasuk juga dengan si tokoh Lobo ini, Pak, seperti itu. Dan pas gue pertama kali melihat motornya Lobo ini ya, yang dimana bentuk motornya si Lobo ini ya, kalau yang gue lihat sih ya, itu nggak segede versi komik sih, kagak sih. Cuman di bagian bodi sebelah kanan kirinya juga agak lebih tipis, tapi di bagian belakangnya itu nosnya gede banget, Pak. Oke. Ya, is okay lah ya buat sebagai motor Lobo awal-awal di versi DC-nya James Gunn. Is okay, gue gak masalah. Yang jelas kalau yang gue tahu ya, motor Lobo ini bisa terbang, Pak. Bisa terbang. Karena apa? Lobo ini selalu terbang ke berbagai macam sektor planet untuk memburu semua orang-orang yang diincar hanya demi uang. Oke. Jadi ya gue bisa paham sih, Lobo di sini akhirnya udah pakai motor yang lebih agak gede dikit, tapi yang gak seperti versi komik akurat ya. Karena Lobo yang paling gue kenal tuh di versi film animasinya Superman Man of Tomorrow ya, yang dimana bentuk motor itu jauh lebih gede, bahkan jauh lebih modifikasi banget sih. Yang dimana penamakan motor Lobo ini membuat kita callback kepada motor Lobo dari versi action figure, yang dimana kita bisa melihat action figurnya Lobo ketika dia pakai motor ini ya, memang dalam segi bentuk stangnya, dalam segi bentuk motornya agak lebih tipis, dan penamakannya persis banget kepada Lobonya versi Supergirl ini, Pak, seperti itu. Jadi ya bisa gue katakan James Gunn ambil inspirasi dari versi action figure yang seperti ini. Nah gitu. Oke, tapi soal mengenai sedikit
actingnya Lobo seperti apa, bagaimana bentuk tangilnya, itu emang Momoa banget sih. Jadi ya bisa gue katakan Jason Momoa bukan berakting sebagai Lobo, karena dia sejak awal itu adalah Lobo man. Meski bentuk sifatnya dia, tangilnya dia, ketawanya dia, itu adalah Lobo banget. Makanya ketika Momoa akan berperan sebagai Lobo di versi DC James Gunn ini, dia betul-betul sangat bersemangat karena pada akhirnya dia bukan acting, tapi dia menjadi dirinya sendiri, men. Aduh, karena emang cuy, di versi DCU-nya Zack Snyder kayak, bahkan di versinya Fast X kayak, itu emang sifatnya si Momoa, tengil, ketawa, tapi juga brutal. Itu adalah Jason Momoa banget, men. Makanya gak perlu acting. The greatest news, some of the greatest news in my life just happened. I can't say anything about it. Fuck yes! Oh! I can't wait to share with you, but they won't let me share anything. I want you to remember this date, November 6th. Mwah! You know who you are? Mwah! Gokil sih. Boleh ya. Boleh. Dan juga bentuk rokoknya, Pak. Itu rokoknya sangat persis komik akurat. Yang dimana cutu yang ia bawa ini berupa sebuah bentuk rokok yang gede banget, men. Udah gede, bahkan ketika dia ngerokok, wah, itu bakal jauh lebih komik akurat sih. Makanya aku sebagai fans jujur makin bersemangat untuk penamakan Lobo seperti apa. Karena masa depan Lobo ini akan sangat panjang di DC James Gunn. Karena perlu diingat ya, di versi komiknya aja, bahkan di versi animasinya aja, Lobo bukan sebagai villain lagi, melainkan dia sebagai antihero, sekaligus kadang-kadang dia akan berperan sebagai sekutu bagi para anggota Justice League. Dan perlu diingat bahwa di DC James Gunn ini, James Gunn udah resmi akan mengangkat para anggota JL ke depannya, Pak. Mungkin setelah filmnya Batman The Brave and Bold kali ya, karena mengenai James Gunn udah mengatakan kalau fokus di saat ini adalah untuk membentukkan mengenai semua para hero-hero DC utama dalam sebuah bentuk plot cerita yang lebih signifikan, Pak. Seperti itu. Makanya ya mungkin ke depannya JL akan mulai terbentuk tahun 2030 ya. Mungkin. Lagi-lagi masih kemungkinan, coy. Tapi so far mengenai make upnya dia Lobo seperti apa, bagaimana bentuk visualnya, gue jujur gak ada masalah. Dan gue suka akhirnya Lobo ditampilkan dalam segi bentuk promosinya, Pak. Mantap ya. Wow, gokil sih. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai penamakan Lobo versi Momoa yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.